Ilallah Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah ittaqullah taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Subhanallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan, serta anak soleh-solehah yang kami banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, hadirnya kita di masjid ini bermohon betul kita kepada Allah benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Dan kita selalu berharap berdoa kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan kita selalu berharap berdoa kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, serta anak soleh dan soleha yang kami banggakan, dan kameramen kita Bapak Ibu namanya Ustadz Sabri SH, alhamdulillah istiqomah menyuting kita dan membagikan ke khalayak ramai. Mudah-mudahan menjadi pahala jariah buat Ustadz Sabri SH. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Kita masuk surat Ali Imran 156. Sebelum kita bacakan ayat 156, kita ingatkan Ali Imran 155, di mana di ayat 155 Allah mengatakan innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu pada saat terjadinya pertempuran antara dua pasukan. Ketika ada berperang, sama-sama ingin berperang, rupanya sebagian kelompok berpaling, balik jadi ini barang. Innamastazallahumus syaitan. Sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan. Di orang yang lari dari peperangan itu orang digelincirkan setan. Sama-sama bani dari rumah pergi ke masaji. Jalan masaji adalah lapau. Menjelang masaji itu lapau rupanya. Kawan-kawan main domino kurang cik lawan. Abang cik dan kau sudah kau salat. Termasuk kewenangan kecil di Allah yaumat taqal jam'ani, pada saat terjadinya dua bentuk pertempuran. Innamastazallahumus syaitan. Sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan. Di orang-orang yang berniat baik bersama-sama berkelompok-kelompok berniat untuk membantu yatim, fakir, miskin, kemudian mundur. Yang mundur itu Allah katakan innamastazallahumus syaitan. Sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan. Biba'diha ma kasabu, disebabkan sebagian kesalahan yang mereka perbuat. Walakan afallahu anhum, tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Lihat sini Bapak Ibu, sudah kita sampaikan kemarin. Kalau ada kawan kita, sahabat kita yang dulunya baik tiba-tiba tergelincir, jangan langsung ucap ya, karena Allah mengatakan walaqad afallahu anhum, tapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Artinya itu mereka bertobat. Innallaha ghafurur rahim, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini 155. Sekarang kita masuk di 156. Di 156 ini Allah mulai dengan mengatakan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu kallazina kafaru, janganlah kamu seperti orang-orang kafir. Ini Bapak Ibu, kita tidak dibenarkan. Allah mengatakan tidak sama kita dengan orang kafir. Tidak sama itu kalau bisa memang dari seluruh sisi Bapak Ibu. Akhlaknya, pakaiannya, budayanya, pergaulannya. Kalau apapun yang identik dengan kafir dan seorang tahu seperti itu, kita jangan pula seperti itu Bapak Ibu. Ini orang beriman itu beda pilihan, beda gaya, beda budayanya. Dan di antara orang kafir itu perangannya wa qalu li ikhwanihim iza darabu fil ardi, yang mengatakan kepada saudaranya apabila mereka mengadakan perjalanan ke bumi, au kanu ghuzza, atau mereka berperang,
lau kanu indana, sekiranya mereka tetap bersama kita, ma matu wa ma qutilu, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Jadi orang kafir itu suka mengatakan seandainya Bapak Ibu. Seandainya nak pai parang ya tidak mati ya tu. Seandainya kok siku sini kok aman-aman ya tu. Maka di sini Bapak Ibu hikmah yang bisa kita ambil karena kita singkatkan saja. Yang pertama, panggilan untuk naik kelas dalam iman. Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi Allah memanggil orang beriman agar sikapnya berbeda dari orang yang tidak punya iman. Itu penting Bapak Ibu. Bakoknya lalai, bakoknya buang-buang waktu, ini tak beriman tu. Awak je tak tolong buang-buang waktu tu. Bikolah halal dan judi, nak judi lah misalnya. Domino judi pun nak judi. Kalau taruh peti tu berjudi. Kalau nak taruh peti tu nak berjudi dah. Kalau taruh hati talu ada judi nama tu mah. Aku nak taruh hati talu ada nak lu pengen peti dah. Main-main saja. Main-main saja kan buang-buang waktu tu. Maka orang beriman tak satu dan model-model itu. Kemudian yang kedua, bisa kita ambil hikmah yang luar biasa dari firman Allah. Ini larangan meniru pola pikir kufur. La takunu kallazina kafaru. Janganlah kamu seperti orang-orang kafir. Seorang mukmin bukan hanya beda ibadahnya, tapi juga beda cara berpikirnya. Itu penting Bapak Ibu. Sama nak pola pikir waktu kafir. Kalau sama belum lagi kita dikatakan orang beriman. Tentu orang kafir yang misalnya yang mengatakan 2 tambah 2 4. Ya, kita setuju itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, pengaruh ucapan dalam membentuk mental. Sekali lagi, pengaruh ucapan dalam membentuk mental kita. Karena di sini dikatakan wa qulu ikhwanihim, dan mereka berkata kepada saudara-saudaranya. Satu ucapan yang salah bisa menularkan keputusan kepada banyak orang. Maka hati-hati kita mengeluarkan ide, pendapat Bapak Ibu ketika ada seorang keluarga sedang berumur, sedang memutuskan sesuatu. Tiba-tiba kita menolong masuk menyampaikan ide kita. Ide kita tidak benar, tapi karena kita punya pengaruh, punya wibawa, ide kita didengar. Maka hati-hati kita, Allah ingatkan ini. Dan di sini dikatakan Bapak Ibu, orang-orang kafir itu mengatakan kalau kamu pergi perang maka kamu mati. Kalau seandainya kamu tidak pergi perang maka kamu tidak akan mati. Maka di sini akibat buruk dari pikiran andai-andai. Karena Allah mengatakan di sini liyajzalika hasratun fi qulubihim. Allah menjadikan itu sebagai penyesalan dalam hati mereka. Maka Bapak Ibu, kita sebenarnya yang merusak kita itu perasaan Bapak Ibu. Ketika kita misalnya ada kesalahan karena perbuatan anak kita, seandainya itu kalau dia aman wah. Bayangkan Bapak Ibu, ketika misalnya mobil kita tabrak dinding, tak dinding yang mungkin awak yang mantap. Akhirnya auto itu tagak di tunggu rumah yang tak dia anak awak. Cahaya auto itu ketika awak mantap seorang daripada dia tak dia anak awak. Ketika awak mantap itu biasanya awak mantap mantak seorang mah biasanya perasaan baik. Tapi ketika dia hantar dia anak awak ciketek peyotnya onde anak salah sing tak lama perasaan. Maka orang beriman Allah ingin yang la terjadi itu tidak akan merusak perasaan apapun yang terjadi piring pecah apapun Bapak Ibu bangkrut awak langsung ini Allah izin terjadi guma patangku Allah hagia kamu tu gua kini Allah ambil ini cilok di urang. Itu orang beriman, itu bahagianya. Yang penting awak bahagia Bapak Ibu, ndak masalah, yang penting bahagia. Itu saja Bapak Ibu, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.